PT Pelayaran Nasional (EKALY) Purnamasari terbuka kegiatan usaha utama bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan kantor pusat, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya sebesar 1.112 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 15% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp190 sampai dengan Rp240 setiap saham. Jumlah penawaran umum perdana saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp211.280 juta sampai Rp266.880 juta dengan penjamin pelaksana emisi efek PT Trimegah Sekuritas Indonesia Terbuka. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk 1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam pengadaan kapal OSV (Offshore Support Vessel) dan reaktif kapal OSV (Offshore Support Vessel). 2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha, beberapa di antaranya mengakuisisi kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo merupakan pihak afiliasi perseroan. 3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan kantor pusat perseroan. Sejak pindah ke Surabaya, perseroan belum mempunyai kantor operasional di mana hingga saat ini masih menyewa kepada Tan Christian Tani Putra. Atas kondisi tersebut, perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor baru dengan sistem build, operate, dan transfer selama 30 tahun terhitung sejak tahun 2022. 4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan training center. 5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam pelaksanaan tender. Ini dia porsi pemegang saham setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. 1. PT Kreasi Cipta Timur akan memegang sekitar 82,36%. 2. Tan Christian Tani Putra akan memegang sekitar 2,55%. 3. Eka Tani Putra akan memegang sekitar 0,09%. 4. Masyarakat akan memegang sekitar 15,00%. Kemudian dari laporan posisi keuangan perseroan, dari total aset perseroan mengalami naik dan turun, tapi jika ditarik garis besar mengalami peningkatan dengan jumlah liabilitas yang sangat sehat. Hanya 1/4 ekuitas dari ekuitas secara garis besar juga mengalami peningkatan. Kemudian kita lihat dari laporan laba rugi perseroan. Dari pendapatan perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun maupun dari kuartal ke kuartal. Dari Maret tahun 2021 sekitar Rp124.356 juta naik di Maret tahun 2022 sekitar Rp126.392 juta. Kemudian dari sisi net profit perseroan juga terus mencatatkan laba positif. Kemudian kita lihat dari sisi arus kas perseroan. Dari arus kas, aktivitas operasinya selalu positif dari tahun ke tahun maupun kuartal ke kuartal. Dengan arus kas aktivitas investasi yang selalu negatif, berarti perseroan masih ekspansif. Dan dari arus kas aktivitas pendanaan yang cenderung negatif di tahun 2021 dan kuartal 1 2022, yang berarti perseroan cenderung sedang melakukan pembayaran hutang.